Halo, pada topik-topik sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjajahan di Indonesia. Nah, pada materi ini kita akan khusus membahas tentang tokoh-tokoh yang berjuang melawan kolonialisme. Untuk kali ini, kita akan fokus ke tokoh-tokoh daerah dalam mengusir penjajah. Ada siapa aja? Ada Sultan Hasanuddin dan Sultan Mahmud Badarudin kedua. Cuma dua? Enggak dong. Untuk tokoh-tokoh selanjutnya, kakak punya kejutan buat kamu. Sekarang kita bahas dulu Sultan Hasanuddin ya. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 12 Januari 1631. Ia adalah pemimpin ke-16 dari Kesultanan Goa Talo yang memerintah pada 1653 sampai 1669, menggantikan ayahnya, yaitu Imanutungi Daeng Matolak Karaeng Lakyung Sultan Muhammad Said. Salah satu hal penting pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin adalah perannya dalam Perang Makassar pada 1666 sampai 1669. Perang Makassar sendiri terjadi karena adanya persaingan dagang antara Kesultanan Goa Talo dengan pihak VOC yang ingin memaksakan monopoli rempah-rempah di Makassar. Keinginan VOC untuk mengontrol jalur perniagaan laut tentu saja ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Di sisi lain, ketika usaha VOC tidak berhasil, muncullah Arung Palaka dari Kerajaan Bone. Kerajaan Bone sendiri adalah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Goa Talo dan ingin melepaskan diri. Melihat kesempatan ini, Cornelis Pilman yang ditugaskan untuk memimpin pasukan VOC di Makassar pun bersedia menjalin kerjasama dengan Kerajaan Bone untuk mengalahkan Kesultanan Goa Talo. Wah, jadi ini hubungan yang terjalin karena memiliki musuh bersama ya. Terus gimana tuh reaksi Sultan Hasanuddin? Sebagai putra penerus Kesultanan Goa Talo, Sultan Hasanuddin tidak rela jika kerajaannya mengalami kemunduran, apalagi jika VOC menguasai tanah kelahirannya. Dengan penuh keberanian, ia melawan pasukan VOC, baik yang ada di darat maupun di laut. Namun karena pasukan VOC lebih kuat, pada 1667, Sultan Hasanuddin dan pasukannya terdesak dan dipaksa untuk melakukan perjanjian Bongaya. Isi perjanjian ini sangat merugikan, seperti Kesultanan Goa Talo harus mengakui monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC. Kesultanan Goa Talo harus mengganti semua biaya perang, dan VOC diperbolehkan membangun benteng-benteng di Makassar. Walaupun tidak berhasil memenangkan peperangan, keberanian Sultan Hasanuddin dalam melawan Belanda membuat Belanda memberikannya julukan ayam jantan dari timur. Dan atas kegigihannya melawan kolonialisme, kelak pada 1973, pemerintah Indonesia pun memberikan gelar kepada Sultan Hasanuddin sebagai pahlawan nasional. Yuk, sekarang kita mulai pertanyaannya ya. Sultan Hasanuddin dan pasukannya harus mengakui keunggulan pasukan VOC dan menyetujui perjanjian Bongaya, yang salah satu isinya adalah A. Sultan Hasanuddin diberikan julukan ayam jantan dari timur. B. VOC dapat menghancurkan benteng-benteng Goa termasuk benteng Somba Opu. Atau C nih, VOC dapat melakukan monopoli rempah-rempah di Kesultanan Goa Talo. Jawabannya C ya. Salah satu isi perjanjian Bongaya adalah Kesultanan Goa Talo harus mengakui monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC. Opsi A betul terjadi sih, namun itu bukan isi dari perjanjian Bongaya. Sementara opsi B tidak tepat, karena VOC diperbolehkan membangun benteng, bukan menghancurkannya. Sekarang kita bahas peran Sultan Mahmud Badarudin kedua. Sultan Mahmud Badarudin kedua lahir di Palembang pada 23 November 1767. Ia adalah Sultan Palembang yang memerintah pada 1803 sampai 1821. Untuk kamu yang belum tahu, Palembang sendiri telah dikenal sebagai wilayah yang kaya akan timah sejak abad ke-18. Hal inilah yang membuat pihak Inggris dan Belanda mengincar Palembang. Mengetahui hal ini, Sultan Badarudin kedua pun segera membangun benteng-benteng di sekitar Sungai Musi, yang berfungsi sebagai basis pertahanan sekaligus perlawanan jika ada pihak asing yang menyerang. Benar saja, pada April 1812, Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles menyerang Kesultanan Palembang. Sayangnya, Sultan Badarudin kedua tidak dapat menahan serangan itu
dan Inggris pun berhasil menguasai benteng Borang milik Kesultanan Palembang. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena pada 1814, terjadi perpindahan kekuasaan dari Inggris ke Belanda atas Pulau Sumatera. Dengan demikian, Belandalah yang menjadi lawan Kesultanan Palembang saat itu. Kemudian pada 1819, Belanda melancarkan 2 kali serangannya ke Kesultanan Palembang. Pada saat itu, Sultan Badarudin II melawan dengan membuat patok-patok kayu dan menyiapkan meriam-meriam di balik hutan di sepanjang Sungai Musi untuk menahan majunya kapal-kapal Belanda. Hasilnya, strategi ini pun mengantarkan Kesultanan Palembang pada kemenangan. Akan tetapi, pada 1821, pihak Belanda melakukan serangan tiba-tiba dan berhasil mengalahkan Kesultanan Palembang. Akhirnya, Belanda berhasil menguasai wilayah Palembang dan mengasingkan Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga ke Ternate. Meski demikian, atas jasanya dalam perlawanan terhadap penjajahan di Palembang, pada 1984, Sultan Badarudin II diangkat sebagai pahlawan nasional. Selain itu, namanya juga diabadikan sebagai nama museum, jalan, dan bandara. Terus kalau kamu perhatikan, wajah Sultan Mahmud Badarudin II pernah terpampang di mata uang pecahan Rp10.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada 2005 loh. Wah, hebat ya. Nah, sekarang waktunya pertanyaan. Serangan kedua Belanda terhadap Kesultanan Palembang terjadi pada A. 1819, B. 1821. Jawabannya A. Serangan kedua terjadi masih di tahun 1819 ya. Ingat, seperti yang kakak bilang sebelumnya, Belanda melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun itu, tepatnya pada Juni dan Agustus 1819. Kedua serangan ini berhasil diredam oleh Kesultanan Palembang. Oke deh, di awal tadi kan Kak Randy bilang kalau kakak punya kejutan tuh buat kamu. Kejutannya adalah, yes, kakak punya materi ekstra nih. Ada bonus 4 tokoh daerah lagi buat kamu. Mantap kan? Selain bisa bikin kamu makin kenal dengan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah di Indonesia, materi ini juga bisa bikin kamu lebih siap dalam menghadapi soal-soal yang mungkin keluar. Ayo, kamu mau pilih tokoh yang mana dulu nih? Atau kalau kamu mau langsung lanjut ke ringkasan juga bisa ya. Maaf ya, aplikasinya harus kamu update dulu nih biar bisa menikmati fitur Adapto. Oke, beres ya pembahasan kita tentang tokoh-tokoh daerah dalam mengusir penjajah. Ini dia ringkasan materi kali ini. Di-pause dulu aja. Selesai deh. Setelah ini kita akan membahas tokoh-tokoh nasional yang berjuang dalam meraih kemerdekaan. Siapa aja tuh? Langsung aja klik video selanjutnya.